Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Lestari dengan NIM 2320033. Di sini saya akan melanjutkan video saya yang kelima, yaitu video yang terakhir. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu sendiri dapat kita jabarkan seperti bukan hanya sekedar membicarakan suatu orang dengan orang lainnya, tapi lebih dari itu, di mana komunikasi ini menjadi suatu proses pertukaran pemikiran, informasi, dan pengetahuan serta ide-ide yang akan disampaikan. Jadi, komunikasi yang disajikan di sini yaitu dengan cara dipahami oleh penerima sehingga tujuan yang diinginkan itu terpenuhi semuanya dan sebaik mungkin. Lalu itulah kenapa kita harus mengetahui komunikasi yang efektif itu sangat penting bagi suatu organisasi, di mana ini sangat membantu kita dalam pengembangan suatu organisasi kita, manajemen karyawan, sehingga berhubungan dengan baik. Bahkan komunikasi yang efektif itu bisa membantu pada hampir setiap aspek yang ada di dalam perusahaan atau di sebuah organisasi. Lalu muncullah pertanyaan seperti ini. Bagaimana cara kita menciptakan komunikasi yang efektif di dalam suatu organisasi? Ya, kita bisa melakukan yang pertama ini, kita bisa melakukan komunikasi secara langsung, yaitu seperti ini. Perkembangan teknologi sekarang ini kan begitu sangat pesat perkembangannya. Memang dapat memudahkan kita sebagai manusia dalam berkomunikasi, lantaran sudah banyak sekali media-media yang tersedia dan bisa kita manfaatkan untuk menghubungkan satu orang ke orang lainnya tanpa kita bertemu secara langsung. Akan tetapi untuk menciptakan komunikasi yang lebih efektif, kita tetap perlu melakukan komunikasi secara langsung atau tatap muka. Jika memang bisa bertemu secara langsung, maka kita bisa melakukan komunikasi yang dilakukan dengan cara tersebut untuk meminimalisir resiko salah paham. Jika ada yang tidak dimengerti dalam suatu komunikasi tersebut. Lalu yang kedua, kita siap menjadi pendengar yang baik. Di sini kita akan membahas bagaimana kita menjadi pendengar yang baik, yaitu dengan cara membangun komunikasi yang efektif dalam suatu organisasi itu dengan kita siap menjadi pendengar. Karena dengan begitu kita akan lebih mudah memahami perspektif orang lain, baik kita berada pada jabatan pemimpin maupun karyawan biasa. Fokus mendengarkan dan menjadi pendengar aktif adalah hal yang harus kita pahami. Lalu yang ketiga, memberikan umpan balik. Memberikan umpan balik ini seperti pertama kita menjadi pendengar yang baik dulu, jangan lupa kita memberikan umpan balik, khususnya jika kita adalah pemimpin suatu organisasi atau mendapat tugas untuk memimpin sebuah tim. Sebab anggota tidak akan mengetahui mengenai kinerja yang telah mereka lakukan tanpa adanya umpan balik. Lalu ada yang keempat, yaitu menghargai pendapat yang berbeda. Nah, ini sangat penting sekali di dalam suatu organisasi, yaitu setiap insan manusia adalah pribadi yang unik dan berkarakter, dan karakter mereka berbeda-beda, sehingga cara membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi yaitu dengan kita menghargai lawan bicara kita. Pasalnya pendapat kita kalanya akan berbeda dengan orang lain, karena inilah hal yang biasa terjadi. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menghargai perbedaan pendapat ini sehingga tidak menimbulkan konflik atau perselisihan.
Lalu ada bersikap friendly. Nah, sikap friendly ini siapa yang tidak suka jika mendapat sikap ramah dan bersahabat oleh orang lain? Tentu siapapun menyukainya, sehingga kita perlu mengadopsi sikap tersebut untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Friendly di sini bukan berarti sok kenal atau sok dekat, tapi lebih bersikap positif pada siapapun, baik itu rekan kerja, atasan maupun bawahan. Yang selanjutnya, selalu update dan menyesuaikan diri. Nah, pada poin ini, menciptakan komunikasi yang berjalan dengan lancar. Jangan lupa untuk kita selalu update dengan informasi-informasi yang terbaru yang ada di suatu perusahaan atau suatu organisasi. Dengan begitu nantinya kita pun bisa lebih cepat menyesuaikan diri, karena jika tidak update mungkin kita akan terlambat merespon pengaruh yang dapat mempengaruhi kinerja kita. Lalu ada komunikasi dengan jelas. Nah, di sini orang yang mendengar kita tidak mendapat informasi multitafsir, pastikan kita mempunyai pesan yang sejelas-jelas mungkin. Gunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh orang lain. Pakailah kalimat-kalimat yang ringkas dan tidak bertele-tele, sehingga pesan yang disampaikan itu dapat ditangkap dengan baik oleh pendengar. Lalu ada poin membuat komunikasi yang terbuka, yaitu open-minded adalah kunci dari cara membangun komunikasi yang efektif di dalam suatu organisasi. Dengan begitu, kita bisa memahami semua feedback yang muncul dan mengetahui apa yang harus kita lakukan selanjutnya atau tindak lanjut yang selanjutnya. Pasalnya kita semua tidak feedback yang ada kita semua diterima oleh orang lain dan akan berakhir menyenangkan. Terkadang pula pun juga bisa menimbulkan tidak sesuai dengan harapan. Jadi seperti yang sudah disinggung kita tadi ini, komunikasi efektif dapat membantu pada hampir semua aspek bisnis, sehingga menerapkan di suatu organisasi atau perusahaan tentunya menghadirkan banyak sekali manfaat. Bisa dibilang komunikasi yang baik adalah kunci untuk kita mencapai kesuksesan dalam jangka panjang. Adapun beberapa suatu manfaat dari komunikasi ini, yaitu meningkatnya produktivitas organisasi atau perusahaan, membentuk suasana kinerja yang profesional dan kondusif, lalu membantu membangun potensi yang ada pada setiap karyawan serta mengatasi dan menghindari konflik. Mungkin cukup sekian penjabaran sedikit dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.